Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia akan memaparkan materi tentang modal pengembangan sebuah aplikasi. Perkenalkan, nama saya Haslinda, Stambuk 130 2021 0241. Dan saya Nabila Putri Talimustan dengan Stambuk 130 2021 0273. Saya Astrid Puspita Udar, Stambuk 130 2021 0245. Saya Marhama Bel, Stambuk 130 2021 0247. Pada video kali ini, kami mengangkat materi dari sebuah aplikasi keuangan digital yaitu Brimo. Model pengembangan yang kami anggap cocok dengan perangkat lunak ini yaitu model agile. Karena secara keseluruhan, model ini menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Maka akan memudahkan jika terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dengan menggunakan agile, perangkat lunak akan lebih up to date dan prosesnya pun menjadi lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta kondisi saat ini. Adapun pemodelan dari agile dimulai dari planning. Tahapan ini membantu tim pengembang untuk mengatur prioritas fitur dan kebutuhan bisnis yang harus diimplementasikan. Selanjutnya yaitu tahapan desain. Tahapan ini membantu untuk membangun prototipe yang dapat diuji oleh pengguna awal sebelum ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahapan develop. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan kode yang berkualitas dan mudah dipelihara. Selanjutnya yaitu tahapan tes. Tahapan ini untuk memastikan bahwa aplikasi Brimo berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu tahapan deploy. Tahapan ini memastikan bahwa aplikasi Brimo siap untuk diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi. Selanjutnya yaitu tahapan review. Tahapan ini membantu tim pengembang untuk memperbaiki masalah. Dan tahapan terakhir yaitu launch. Tahapan ini memastikan bahwa aplikasi Brimo berjalan dengan baik setelah diluncurkan ke publik. Di video ini saya akan membahas tentang dokumen SRS. Dokumen SRS terbagi 3 bagian, yaitu pendahuluan, deskripsi umum, dan persyaratan umum. Pembahasan pada dokumen SRS terkait Brimo Application yang mengelola keuangan dan investasi yang ditujukan kepada nasabah dan pengembang. Dokumen ini merupakan langkah awal perancangan sistem dan berisi data informasi komputerisasi, pengeluaran, dan pemasukan keuangan. Software Requirement Specification itu sendiri adalah dokumen formal yang berisi deskripsi rinci tentang persyaratan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen SRS digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan perangkat lunak dan juga sebagai dasar untuk melakukan verifikasi dan validasi pada hasil pengembangan perangkat lunak. Cakupan pada produk Brimo Application adalah transfer dan tarik tunai yang mencakup transaksi sesama atau antar bank, top up, dan tagihan pembayaran. Definisi akronim dan singkatan dapat ditemukan di dokumen ini yaitu username, password, transfer, Briva, Kris, dan top up. Selanjutnya, saya akan membahas bagian deskripsi umum dari SRS Brimo Application. Sistem Informasi Manajemen Brimo didesain untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di unit kerja BRI, di mana sebelumnya transaksi dilakukan secara offline melalui unit BRI dengan mengambil nomor antrian, kemudian beralih ke internet mobile banking dengan metode yang lebih mudah dan efisien. Aplikasi Brimo dapat diakses dimanapun di tempat yang memiliki jaringan internet yang stabil. Terdapat 4 kategori yang dapat mengakses aplikasi Brimo. Yang pertama, administrator yang bertanggung jawab penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak Brimo. Yang kedua, pengguna eksekutif yang terdiri dari manajer dan CEO. Ketiga, pengguna non-eksekutif yaitu pegawai bank yang terdiri dari teller bank dan customer service. Keempat, pengguna umum yaitu masyarakat yang memiliki dan menggunakan aplikasi Brimo. Kemudian terdapat beberapa batasan umum dari aplikasi Brimo. Yang pertama, pengguna terregistrasi non-eksekutif dapat melakukan login sesuai kebutuhan transaksi yang terdiri atas beberapa pembagian jam kerja. Yang kedua, pengguna umum, yakni masyarakat yang dapat mengakses informasi keuangan dan transaksi dari fitur yang tersedia di dalam aplikasi Brimo.
Yang ketiga, dalam aplikasi transaksi antar bank dikenakan biaya admin. Yang keempat, data pribadi nasabah dikelola oleh administrator dan tidak disebarluaskan. Yang kelima, laporan keuangan dapat dikelola langsung oleh pengguna eksekutif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan umum. Terdiri dari pertama, persyaratan interface eksternal yang memiliki beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna. Di antaranya, menyediakan tampilan selamat datang, tampilan informasi berupa teks, respon sistem terhadap pengguna, desain antarmuka pengguna, dan menyediakan button yang menampilkan indikator dari kondisi jaringan internet. Selanjutnya, persyaratan antarmuka perangkat keras untuk mendukung kinerja sistem informasi BRIMO, dan kemudian persyaratan antarmuka komunikasi. Selanjutnya, persyaratan kedua yaitu persyaratan fungsional yang terdiri dari fungsi login, input, dan verifikasi. Kemudian ada fungsi menu yang disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data informasi oleh user. Terdapat beberapa menu dan submenu sesuai dengan syarat login masing-masing, dan setiap fitur membutuhkan PIN untuk melanjutkan proses transaksi. Setelah itu, terdapat fungsi input, proses, dan output. Pada fungsi input, seluruh pengguna memasukkan data login username dan password, lalu administrator memasukkan master data. Setelah itu, pengguna umum memasukkan data sesuai kebutuhan, dan yang terakhir, pengguna registrasi non-eksekutif memberikan kode verifikasi kepada calon user. Setelah fungsi user dan fungsi output yang mencetak tampilan dan mutasi transaksi nasabah, selanjutnya ada klarifikasi transaksi. Klarifikasi BRIMO berdasarkan jenis pembayaran yang tersedia. Yang pertama, menu utama yang menyediakan fitur transfer sesama bank, pembelian pulsa dompet digital, Breezy, tarik tunai, Briva, dan pembayaran listrik. Kedua, menu laporan keuangan yang menyediakan fitur berupa catatan keuangan dan mutasi. Ketiga, menu transfer dan tarik tunai yang menyediakan fitur konversi falas, QR pedagang, setor tunai, tarik tunai, dan transfer. Keempat, mode top up yang menyediakan fitur berupa Breezy, dompet digital, dan pembelian pulsa atau data. Kelima, menu tagihan yang menyediakan fitur berupa asuransi, Briva, cicilan, kartu kredit, listrik, dan pasca bayar. Ketujuh, menu iuran dan donasi yang memiliki fitur BPJS dan donasi. Kedelapan, menu perjalanan yang menyediakan fitur berupa KAI dan travel. 9, menu pajak dan retribusi yang menyediakan fitur berupa penerimaan niaga. Ke-10, menu produk BRI yang menyediakan fitur ceria, kartu kredit BRI, dan pinjaman BRI. Dan yang terakhir, menu produk BRI Group untuk buka tabungan dan gadai kendaraan. Selanjutnya, persyaratan ketiga yaitu persyaratan performa yang meliputi batasan memori yang membutuhkan sistem operasi Android dan iOS, ROM penyimpanan, dan koneksi internet. Kemudian, persyaratan terakhir yaitu atribut perangkat lunak. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi 24 jam, memiliki keamanan karena nasabah membuat username minimal 8 karakter dan PIN dengan 6 karakter yang mudah diingat, dan apabila terjadi kesalahan saat login oleh nasabah, maksimal untuk 3 kali kesalahan, dan apabila melebihi batas tersebut, akun pengguna akan terkunci. Kemudian, dan terakhir, perawatan terhadap sistem dilakukan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Kali ini saya akan membahas terkait entitas relationship diagram perangkat lunak pada BRIMO. ERD pada perangkat lunak BRIMO adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dalam sistem untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Terdapat 5 tabel yang menjadi entitas dari perangkat lunak BRIMO. Yang pertama, tabel user, di mana pengguna memasukkan username dan password serta membuat sebuah PIN. Kedua, transaksi, yaitu user dapat melakukan transaksi berupa transfer yang menggunakan nomor rekening dan tagihan menggunakan ID tagihan sebagai objek dari entitas. Ketiga, relasi dari tabel transaksi yaitu transfer, di mana user dapat melakukan transfer antar bank dengan memasukkan PIN, nomor rekening, bank tujuan, dan jumlah transfer. Begitupun dengan tabel tagihan yang merupakan relasi dari tabel transaksi. User memilih jenis tagihan dan nomor tujuan untuk melakukan transaksi.
Dan terakhir, tabel notifikasi yaitu relasi dari tabel transfer dan tabel tagihan setelah melakukan transaksi, di mana setelah melakukan transaksi akan keluar notifikasi berupa struk dalam tampilan aplikasi yang berisi tanggal dan jenis pembayaran serta total transaksi yang telah dilakukan. Pada data flow diagram level 1, untuk aplikasi Brimo dimulai dari nasabah. Dapat dilihat bahwa nasabah harus memasukkan username dan password untuk login. Kemudian verifikasi. Jika terjadi kesalahan pada data yang dimasukkan oleh nasabah, maka nasabah akan diminta untuk memasukkan data kembali atau melakukan login ulang untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar. Kemudian setelah berhasil login, tampilan akan beralih langsung ke menu utama aplikasi Brimo. Kemudian pilih transaksi. Pada proses ini, pengguna dapat memilih jenis transaksi yang ingin dilakukan, seperti transaksi perbankan, pembayaran tagihan, top up, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke input data transaksi. Setelah memilih jenis transaksi, pengguna harus memasukkan data yang diperlukan untuk melakukan transaksi, seperti nomor rekening tujuan, nominal transfer, nomor handphone untuk pembelian pulsa, dan sebagainya. Lanjut verifikasi. Setelah data transaksi diinput, aplikasi Brimo akan memverifikasi data tersebut untuk memastikan bahwa data yang diinput sudah benar. Jika data transaksi sudah diverifikasi, maka proses transaksi akan dilakukan sesuai dengan jenis transaksi yang dipilih. Setelah proses transaksi selesai dilakukan, saldo rekening akan diperbarui sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan kemudian. Kemudian logout. Proses ini memungkinkan pengguna untuk keluar dari aplikasi Brimo setelah selesai melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan state transition diagram untuk aplikasi Brimo. Pertama, masuki halaman homepage yang merupakan halaman utama yang akan dilihat oleh user. Setelah itu, masuk ke halaman login. Dalam halaman ini, user harus menginputkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi Brimo. Selanjutnya, user akan memverifikasi data untuk memastikan informasi data yang dimasukkan telah benar. Setelah itu, kembali untuk memeriksa pengguna yang telah terdaftar. Jika user telah terverifikasi, maka user sudah bisa menjalankan transaksi. Administrator menyalakan Brimo, user eksekutif membuat laporan Brimo, dan user non-eksekutif memberikan pelayanan pelanggan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai software requirement specification tentang aplikasi Brimo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.